Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa bersama saya, Frater Ferry, calon imam Keuskupan Tanjung Selor, dalam renungan hari ini, Selasa 9 September 2020, dalam Pekan Biasa yang ke-23. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali permenungan kita hari ini, saya memiliki sebuah cerita. Cerita ini berangkat dari pengalaman saya beberapa tahun lalu ketika mengadakan asistensi ke sebuah stasi. Pada pengalaman itu, saya berkunjung ke sebuah rumah. Kebetulan di situ rumah ketua stasi di stasi tersebut. Sepanjang perbincangan saya bersama dan keluarganya, istri anaknya, kami bercerita, kemudian di tengah pembicaraan, istri dari ketua stasi sempat berbicara demikian, "Frater, minta maaf, kita cuma bisa begini saja, ini yang ada di rumah kita, kami ini orang miskin, tidak punya apa-apa, dan sebagainya." Singkat cerita, ibu itu menyimpulkan bahwa mereka hidup dalam keadaan yang miskin dan terlantar, tak punya apa-apa. Tetapi sontak saya berpikir bahwa konsep kemiskinan menurut bapak atau ibu tersebut itu bagaimana? Karena saya melihat rumah mereka berlantaikan keramik. Kemudian pada waktu saya ke belakang rumahnya, situ ada perlengkapan elektronik seperti ada kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Tapi pengakuan ibu ini bahwa mereka hidup dalam kemiskinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat itu saya pun tidak berkomentar, saya hanya bisa berdiam dan sedikit bersharing bersama mereka. Apa yang mau saya katakan dari kisah tersebut? Kemiskinan atau kekayaan, miskin dan kaya itu relatif. Injil hari ini mengangkat tema tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam khotbah Yesus di bukit tersebut, kita mendengar dua kata kunci, berbahagialah dan celakalah. Ada 4 pokok dalam ucapan bahagia dari peringatan dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama tentang mereka yang miskin. Mereka miskin dalam Injil hari ini yaitu bagi mereka, menunjukkan mereka yang mau melepaskan segala sesuatu, bahkan harta bendanya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sedangkan yang kedua itu ditujukan kepada mereka yang lapar, yaitu kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam kekurangannya, mereka hanya bisa bersandar pada Tuhan.
Kemudian yang ketiga, mereka yang menangis dan berduka, yaitu mereka yang bersedih karena ketidakadilan, karena penindasan, karena kedukaan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tak berdaya guna. Juga mereka yang menangis dan menyesal karena sadar akan kesalahan dan dosa mereka. Mereka akan dihiburkan sehingga pada saatnya mereka akan bersuka cita dalam penghiburan dari Tuhan. Sebaliknya, peringatan juga ditujukan kepada mereka yang tertawa dan bersuka cita karena tercapainya ambisi atau keinginan mereka. Dan terakhir, yang keempat, itu kepada mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka akan dicela, dihina, dan direndahkan orang. Mereka ini tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak tantangan, tekanan yang diterima. Nah, kemudian kita melihat kemiskinan seperti apa yang dimaksudkan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Mungkin kita pun bertanya, bagaimana dengan orang kaya dalam tanda petik dalam hal materi, tapi mereka mendapatkannya dari usaha kerja keras mereka, hasil dari pekerjaan mereka dan sebagainya. Apakah orang kaya seperti itu yang akan celaka menurut Injil hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, seruan berbahagialah ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, ditinggalkan. Itulah harga yang mereka harus terima, harga yang harus mereka terima karena komitmen mereka untuk mengikuti Yesus. Kepada orang-orang semacam inilah Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat termasuk kecukupan makanan, sukacita, upah yang besar di surga. Lalu apakah mereka yang mengikuti Yesus harus melulu hidup dalam penderitaan, harus hidup melulu dalam kemiskinan? Bukan seperti itu. Maksudnya, sukacita dan berkat karena mengikuti Yesus begitu besar, sehingga meskipun kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu takkan berarti apa-apa buat kita. Karena Yesus menganugerahkan pengampunan dosa, damai dengan Allah, serta sukacita dalam mengikuti Dia. Seruan celakalah itu ditujukan terutama kepada orang kaya, maksudnya orang kaya yang kenyang dan dipuji orang dan sebagainya. Mereka merasa nyaman hidup mereka dan dengan apa yang mereka miliki, sehingga tidak mungkin mereka merasa tidak perlu tergantung pada apapun. Bahkan seringkali mereka pun seolah-olah tidak menggantungkan hidup mereka lagi kepada Allah. Seolah-olah apa yang mereka terima, kekayaan dan sebagainya itu adalah milik pribadi mereka, hasil kerja keras tanpa campur tangan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, miskin atau kaya itu relatif. Tergantung sudut pandang mana yang kita pakai untuk menilainya. Orang yang miskin umumnya itu adalah orang yang terbuka. Di sini menunjukkan sikap batin kita kepada Allah. Orang yang terbuka hati untuk menerima anugerah-anugerah Allah, yang hatinya tergantung sepenuhnya pada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah dalam setiap hidupnya. Sikap hati yang demikianlah akan menganggap apa yang dimilikinya sebagai berkat dari Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah, tegas Yesus, karena mereka terbuka hati dan bermurah hati. Sikap hati yang tidak mau berbagi kepada orang lain yang kekurangan, sikap hati yang tidak peka dan tidak peduli kepada orang-orang yang beruntung, yang miskin dan kelaparan, menjadi sorotan Yesus. Karena itu, mari kita terus berusaha hidup dalam suasana hati yang terbuka, yang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, kepada Allah. Kita menggantungkan seluruh hidup kita, dan kita harus sadari bahwa apa yang kita miliki hari ini semua itu berasal dari berkat Tuhan, bukan terutama karena kemampuan diri kita. Nah, saudara-saudariku terkasih, pesan saya dalam renungan harian kita hari ini, marilah kita rendah hati. Bagaimana sikap orang miskin? Kita rendah hati di hadapan Allah, terbuka akan penyelenggaraannya, dan kita harus percaya bahwa apa yang saya miliki hari ini, apa yang saya dapat hari ini, terutama hanya oleh berkat kasih Allah yang Maha Kuasa. Jangan kita menumpuk hal-hal duniawi yang membuat kita jatuh dalam kesombongan dan sebagainya. Kita harus tetap rendah hati, tetap kuat berpegang pada Tuhan, dan iman kita akan Yesus Kristus.
Saudara-saudaraku terkasih, sahabat Sang Sabda Hidup, kita telah mengakhiri permenungan ini. Mari kita membulatkan tekad bagaimana hidup kita dan iman kita ke depannya. Apakah kita mau berubah, mau bermurah hati, mau terbuka di hadapan Allah, ataukah kita harus tinggal dalam kesenangan duniawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.